warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Dalam rangka Hari Jantung Sedunia, kali ini saya sudah bersama Dr. Suryo, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Ririn. Dokter, kali ini tema Hari Jantung Sedunia Don't Miss Beat ya, Dok ya. Nanti kita akan membahas itu. Don't Miss a Beat itu apa sih, Dok? Ya, baik, saya jelaskan. Jadi memang dalam rangka World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia di tahun 2025 ini ada jargonnya itu don't miss a beat. Jadi sebenarnya kita tidak boleh melewatkan satu detak jantung pun. Jadi beat itu maksudnya detak jantungnya. Jadi karena satu detak jantung itu berarti untuk pasien, ya. Kemudian satu detak jantung itu juga dapat mengindikasikan suatu penyakit. Contohnya ada gangguan irama jantung, ya, itu juga bisa kita deteksi dari satu detak jantung yang tidak normal, sehingga kita mengetahui, oh, kita butuh pemeriksaan lanjutan untuk itu. Kemudian pada saat kita, jadi misalnya ada beberapa teknik sebenarnya, beberapa teknik yang salah satunya kita meriksa dengan paling gampang adalah cek nadi sendiri, di mana nadi itu kita punya keteraturan. Jadi caranya kita cek dari jempol, kemudian kita masuk ke sini, nanti di sini kita ada teraba tonjolan, itu kita teraba di belakang, di depannya. Nah, nanti kita itu bisa kita raba nadi sendiri, kemudian kita rasakan. Kalau denyutnya biasanya kita raba seperti ini ya nadinya ya. Nanti kalau misalnya tiba ada nadi yang tambahan, nah kita harus memeriksakan diri. Yang pertama kita periksa paling mudah apa? Kita rekam jantungnya untuk melihat beat tadi atau detak jantung yang tidak normal tadi apa. Nah, itulah makanya kenapa temanya itu don't miss a beat. Jadi jangan melewatkan satu detak jantung pun. Jadi satu detak jantung itu dapat mengindikasikan ke suatu penyakit yang lain. Makanya kita harus penting sekali mengenali detak jantung tadi. Berarti hal yang sederhana itu bisa kita lakukan sendiri ya, Dok? Betul. Ya, kita bisa melihat itu. Sebenarnya sekarang banyak ya, kalau kemarin-kemarin kan pada saat COVID kan banyak orang punya oximetry ya, pulse oximetry. Itu juga bisa lihat. Jadi kalau kita pakai pulse oximetry, lihat yang heart rate-nya atau irama jantungnya berapa. Kalau misalnya dia di 80, kita lagi duduk ini kan kita nggak ada aktivitas, harusnya tetap stabil 80, tapi kalau nadinya berubah-ubah misalnya dari 80 tiba-tiba jadi 90, tiba-tiba jadi 70, berarti kan dia membaca sesuatu ketidakteraturan. Nah, ketidakteraturan itu juga mengindikasikan kita harus pemeriksaan, ketemu dengan dokter ahli yang untuk pemeriksaan lebih lanjutnya, seperti itu. Ya, detak jantung normal itu berapa, Dok? Kalau mungkin pemirsa di rumah saya tahu ya, jadi oh saya kok nadinya sekian ya. Gitu. Kalau dalam fase istirahat ini sebenarnya yang kita paling standar ya, sebenarnya ada beberapa detak jantung, tapi yang paling gampang adalah 60-100 kali per menit. Jadi di antara itu pada saat fase istirahat itu seperti ini normalnya segitu. Tapi kalau kita olahraga mungkin akan meningkat, bisa lebih dari 100. Itu varian normal karena terkait dengan olahraga. Tapi pada saat kita duduk seperti ini istirahat, normalnya di 60-100 kali per menit, seperti itu. Kemudian penyebab terjadinya itu ya, Dok, gangguan irama jantung itu apa saja? Ya, jadi penyebab untuk gangguan irama jantung pertama tadi ya penyebab aritmia ya. Jadi bisa karena ada gangguan impuls ya, gangguan impulsnya. Jadi kita punya bakatan ada di dalam ruangan jantung itu ada seharusnya itu aliran jantung atau listrik jantung itu dari SA node. Jadi ada leadernya itu namanya SA node, kemudian menjalar ke AV node ya, kemudian setelah itu dilanjutkan ke serabut ginjal lewat spindle branch block, kemudian masuk ke dialirkan ke seluruh otot-otot jantung. Normalnya seperti itu. Nah, terkadang ada impulsnya tadi, impulsnya tergantung nih di dekat mana. Jadi seperti kayak irama tambahan. Irama tambahan bisa di sekitar SA node, bisa di sekitar AV node, atau bisa juga dari otot-otot jantung. Nah, itu kita bisa deteksi dari rekaman jantung asalnya. Tapi juga ada pemeriksaan lebih lanjut juga, kita bisa dengan Holter atau pemeriksaan EKG yang dilakukan selama dalam jangka waktu tertentu. Bisa 1 kali 24 jam, bisa 2 kali 24 jam, bisa 72 jam. Itu. Kemudian bisa juga kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih spesialistik dan lebih khusus lagi, namanya elektrofisiologi. Jadi itu teknisnya memang perlu tindakan dengan kateterisasi jantung,
Kemudian nanti kita masukkan alat bisa dari kaki atau bisa dari pembuluh darah sekitar leher. Ya, kemudian kita masukin alat sampai ke pembuluh darah jantungnya, sampai ke ruangan jantungnya. Nanti dilihat di situ, karena itu sebenarnya seperti rekaman jantung, tetapi langsung dari pusat jantungnya. Nah, nanti kita baru lihat deteksi yang tadi, menentukan tadi impulsnya ada di mana. Ada sekitar SA node kah, di sekitar AV node kah, atau di otot-otot jantung yang lain. Nah, pada saat nanti kita menemukan impuls ini, nanti biasa akan dilakukan rangsangan untuk memicu supaya bangkit. Nah, pada saat kita ketemu bangkitan dan kita tahu pencetusnya di situ, nanti akan dilanjutkan dengan tindakan namanya ablasi atau diputus saluran listrik tadi, sehingga saluran listriknya kembali normal tadi, hanya SA node, AV node, dan berkasis dan selaput Purkinje, hanya itu saja. Jadi tidak ada impuls yang lain. Itu. Kemudian bisa juga penyebabnya bukan dari impuls listriknya, tapi penyebabnya dari gangguan penghantarannya, gangguan penghantaran dari proses ke SA node, ke AV node, itu ada terjadi permasalahan gangguan penghantaran. Itu juga bisa menjadi gangguan irama jantung. Kemudian bisa juga misalnya ada suatu penyakit yang menyertai, misalnya penyakit serangan jantung. Nah, itu bisa menjadi gangguan irama jantung yang bersifat maligna, yang atau membahayakan pasien. Ventricle tachycardia, kemudian ventricle fibrilasi, ya. Nah, itu bisa penyebabnya karena suatu iskemik atau serangan jantung, atau adanya penyumbatan pembuluh darah jantung. Kemudian bisa juga penyebabnya karena ada gangguan atau kelainan pada struktur jantungnya. Misalnya ada suatunya atrial septal defect, suatu ventricle septal defect, dia akan membuat beban salah satu jantung meningkat, salah satunya beban jantung kanan, dimana kita tahu beban jantung kanan ini SA node ED terletaknya di atrium kanan. Nah, pada saat ada beban jantung kanan meningkat, kemudian ada pembesaran, otomatis konduksinya atau penjalarannya menjadi panjang. Nah, pada saat menjadi panjang tadi biasanya ada impuls-impuls yang bermasalah, makanya bisa terjadi gangguan irama jantung. Jadi sebenarnya ada beberapa hal, bisa juga karena obat-obatan, karena stresor, karena stres, ya, bisa juga, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya gangguan irama jantung, termasuk hamil juga masih bisa. Ya, berarti kalau penangkapan saya di jantung itu ada kelistrikan ya, Dok, ya. Betul. Jadi tadi terjadinya aritmia itu beberapa ya, Dok, ada kelistrikannya, ada salurannya. Betul. Ya, Dok, yang mempengaruhi di situ ya, Dok, ya. Betul. Oke, Dok, kalau misalnya tadi sudah disebutkan ya, Dok, kalau misalnya penanganan dari ahli jantung itu untuk kasus aritmia misalnya ini, Dok, tadi kan ada nadi yang meningkat, tachikardia ya, Dok, kemudian ada yang di bawah 60 itu bradykardia, itu apa saja, Dok? Penanganannya ya? Ya. Pertama, jadi memang kalau uniknya ya, kalau gangguan irama jantung itu keluhannya sama, yaitu berdebar. Jadi gangguan irama jantung yang pelan atau istilahnya bradykardia, ya, irama jantung yang pelan itu keluhannya berdebar. Kemudian irama jantung cepat atau tachycardia, keluhannya juga berdebar. Itu memang kita biasanya bermula dari keluhan pasien, ya, ada berdebar tadi. Kemudian bisa juga ada keluhan seperti pet-petan, ya, atau les-lesan, atau pandangan kabur, double, ya, itu juga bisa menandakan. Kemudian bisa juga tiba-tiba pingsan. Kemudian ada beberapa juga dia sempoyongan atau muncul seperti vertigo, itu bisa juga keluhan dari gangguan irama jantung. Nah, nanti berkaitan dengan keluhan tadi, memang kita pada saat muncul keluhan tadi, atau misalnya kita pada saat perabaan, kita teraba, oh ternyata ada irama jantung yang tidak normal. Nah, yang pertama kita lakukan adalah dengan dilakukan rekam jantung dulu. Di rekam jantung dilihat ada tidak normalnya. Nah, tergantung dari hasil rekaman jantung apakah sudah dapat mewakili atau belum. Kalau misalnya kita dapatkan ada suatu gambaran gangguan irama jantung berupa ventricle extrasystole atau irama tambahan dari otot-otot jantung ventricle misalnya. Nanti biasanya kita butuh pemeriksaan lanjutan lagi yang saya sebut tadi, sebutnya namanya Holter atau pemeriksaan EKG berkepanjangan, bisa 1 kali bisa sampai dengan 72 jam untuk menilai selama pemasangan itu ya berapa persen
muncul gangguan irama jantung ventricle extrasystole tadi. Apakah 5%, 10%, atau lebih dari itu. Nah, biasanya kita hubungkan keluhan pasien tadi dengan hasil ini tadi. Kalau misalnya ternyata dalam pemeriksaannya didapatkan ventricle extrasystole lebih dari 10%, jadi ada beberapa literatur ada yang menyampaikan lebih dari 7%, ada yang menyampaikan lebih dari 10%. Tapi kita mayoritas masih menggunakan lebih dari 10%. Apabila lebih dari 10% dengan keluhan tadi muncul, berarti kita lanjutkan tingkatkan pemeriksaannya ke pemeriksaan elektrofisiologi tadi. Jadi elektrofisiologi untuk melihat, jadi direkam jantung dari pusat jantungnya untuk melihat di mana sih titiknya kelainan tadi. Dan pada saat kita tahu kelainan titiknya ada di sini, kita dapat lokalisir titiknya, kemudian kita lakukan ablasi atau kita putus listriknya tadi. Nah, dengan harapan setelah kita putus, irama jantung tambahan tadi tidak muncul, sehingga keluhan pasien menjadi lebih baik. Nah, salah satu penanganannya itu, memang ada penanganan yang lain, ada beberapa teknik yang khusus, ya. Ada penanganan dengan pemasangan alat, device juga. Kemudian ada juga teknik lebih kompleks lagi dari elektrofisiologi sampai dengan menggunakan 3D. Ya, jadi alat itu seperti kita melihat, katakanlah bahasa sekarang seperti GPS. Jadi alat itu dimasukkan, kita mencari titik. Jadi kalau misalnya di jantung itu ada, kita bikin maps katakanlah, dipetakan, nanti kita lihat di mana sih sebenarnya kelainan listriknya tadi. Setelah kita tahu, kita alat dengan 3D tadi kita tahu, kita putus ablasi tadi di situ. Itu salah satu penanganan yang memang ada berbagai macam penanganan untuk gawat darurat. Memang tetapi ya semuanya tetap juga bisa diobati juga dengan obat-obatan. Cuma memang kendalanya adalah obat-obatan gangguan irama jantung itu sangat terbatas, baik di rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B, bahkan tipe A, karena ada beberapa obat yang belum masuk di Indonesia dengan bebas. Agak sulit kita dapatkannya. Biasanya kita pun dapatkan misalnya di center-center besar itu dengan khusus, karena memang pertama obat itu tidak ada produksi di Indonesia, jadi harus didatangkan dari asing. Dan ya, obat-obat itu biasa obat-obat untuk memicu tadi yang saya sampaikan, memicu gangguan irama jantung. Ya, memang banyak sekali gangguan irama jantung itu, dan banyak gangguan irama jantung itu yang tidak terdeteksi. Itu makanya kenapa pentingnya kita melakukan salah satu yang pemeriksaan tadi, cek nadi sendiri tadi. Juga melakukan pentingnya kita medical check up per 6 bulan atau per 1 tahun, itu salah satunya dilakukan pemeriksaan EKG adalah tujuan untuk itu. Karena banyak kita tahu tiba-tiba ada orang meninggal pada saat tidur, ya itu banyak faktornya. Bisa salah satunya gangguan irama jantung, itu juga bisa. Dok, penderita apa namanya aritmia ini, gangguan jantung itu, apakah boleh berolahraga ya, Dok? Ya. Nah, ini menarik juga karena apalagi sekarang itu trennya olahraga itu sudah mulai besar ya. Jadi olahraga itu banyak macamnya. Cuma sekarang olahraga yang katakanlah lagi booming itu kan salah satunya olahraga lari. Termasuk sampai dengan full maraton ataupun half maraton. Nah, sebenarnya untuk melihat itu, jadi sebelumnya saya tarik dulu ke belakang. Jadi pada saat kita olahraga, kalau kita melihat olahraga misalnya di salah satu sepeda statis ya, bahkan di alat sepeda statis yang zaman dulu pun, atau treadmill zaman dulu itu ada pemantau heart rate. Nah, kita tahu ya, ada pemantau. Jadi walaupun yang alat-alat yang model lama, bukannya digital, itu ada pemantau heart rate. Jadi yang pertama kita tahu pada saat kita olahraga, kita harus memantau heart rate kita. Jadi target heart rate kita olahraga itu hanya 85%. 84% dari usia. Nah, cara menghitungnya 220 dikurangi usia, kemudian dikalikan 85%. Nah, katakanlah setelah kita tahu misalnya target heart rate-nya di 150. Nah, berarti kita olahraga maksimal di 150 kali per menit. Kalau lebih dari itu, 85-100%, itu nanti memasuki kondisi yang berat untuk jantung. Jadi jantung itu dipaksa kerja ekstra sampai dengan 100% heart rate-nya. Otomatis resiko gangguan irama jantung segala macam akan lebih tinggi apabila dia memiliki bakat. Tapi kalau dia tidak memiliki bakat sebenarnya masih normal. Tetapi untuk menentukan normal itu harus diperiksa dengan detail dulu. Nah, itu tadi. Jadi memang kalau pemeriksaan alat-alat tadi kita harus memantau heart rate. Nah, kembali lagi ke gangguan irama jantung. Nah, gangguan irama jantung ini ada berbagai model.
Kalau misalnya dia gangguan irama jantung yang pelan, tetapi pada saat dia olahraga akan meningkat, nah kita lihat obat-obatan yang diberikan. Apakah ada obat-obatan yang menekan irama jantung atau tidak? Kalau obat-obatan tidak ada menekan irama jantung, dia boleh aktivitas, boleh olahraga sebatas kemampuan dia. Ya, tapi kalau misalnya dia sebelumnya adalah penyakit serangan jantung, kemudian di mana pada saat dia sakit serangan jantung ada obat-obatan yang diberikan untuk menekan irama jantungnya supaya tidak terlalu berlebihan. Ya istilahnya kita misalnya salah satunya bisoprolol misalnya. Nah pada saat dia olahraga heart rate-nya akan meningkat, tapi meningkatnya mungkin tidak akan signifikan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kembalikan ke keluhan pasien. Keluhan pasien seberapa? Jadi bisa dia aktivitas boleh, misalnya di olahraga, tapi olahraganya pun bukan olahraga yang katakanlah semacam dadakan. Misalnya olahraga sepak bola, dia tiba-tiba diem, kemudian ada bola dia lari, nah itu nggak boleh. Atau olahraga basket yang dia harus bolak-balik, nah itu nggak boleh. Jadi olahraganya olahraga yang sifatnya stabil, konstan. Jadi kalau misalnya kita bentuk grafik itu kurvanya itu parabola. Jadi misalnya dari jalan, kemudian jalan cepat, lari kecil, misalnya mau sampai lari boleh. Nah itu puncaknya di lari tadi, kemudian turunnya pun pelan. Dari lari, kemudian jalan cepat, kemudian jalan pelan, sampai akhirnya jalan biasa dan berhenti. Jadi grafiknya, kurvanya itu. Nah itu mungkin olahraganya akan olahraga yang seperti itu. Tidak olahraga yang istilahnya agresif atau olahraga yang akan menguras. Ekstrim betul. Jadi sebenarnya masih boleh olahraga, tapi tergantung dari jenis olahraganya. Kemudian juga kembalikan lagi ke penyakit jantung pasien. Jadi sebenarnya kalau seperti ini yang perlu dilakukan pasien memang harus konsultasi dahulu. Biasanya kalau memang pasien-pasien yang rutin jantung pasti akan diberikan konsultasi oleh dokter jantungnya. Silakan lakukan olahraganya seperti apa, jelaskan. Gitu. Terima kasih dokter atas waktu dan informasinya. Ya, senang bisa berbagi. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Mengingatkan kembali bahwa keputusan kecil sehari-hari bisa memperpanjang usia. Selamat Hari Jantung Sedunia. Don't miss a beat. Berkati.